액션 let's go 저 건물을 찾으러 Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Tengku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November 1942. Namun, peristiwa itu tidak terjadi akhir perlawanan Aceh terhadap Jepang, dan perjuangan dilanjutkan oleh Tengku Abdul Hamid Azwar. Tengku Abdul Jalil adalah seorang ulama sekaligus pemimpin pesantren. Di sana ia juga memberikan pembelajaran tentang patriotisme kepada para santrinya. Pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama pengikutnya dan menyuarakan perlawanan kepada Jepang. Aksi tersebut akhirnya memancing kemarahan Jepang dan Tengku Abdul Jalil menjadi sasaran penangkapan. Sampai akhirnya pertempuran pun terjadi dan Tengku Abdul Jalil tertembak oleh pasukan Jepang. Akan tetapi pertempuran itu terus berlangsung hingga akhir November 1942 dan memakan banyak korban jiwa. Salah satu hal yang dipaksakan adalah melakukan sekere atau penghormatan ke arah timur yang ditunjukkan kepada dewa yang disembah oleh orang Jepang, yaitu Dewa Matahari. Pada November 1944 terjadi perlawanan di daerah Jangkabuyadi, Aceh yang dipimpin seorang perwira 762 Giyugun, Tengku Hamid. Pemberontakan ini terjadi karena pemerintahan militer Jepang melakukan tindakan kekerasan serta tidak menghormati adat istiadat setempat. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang yang terjadi di Aceh. Faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tindak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Setelah kira-kira 7 bulan sesudah masuknya Jepang ke Aceh, terjadilah insiden pertama sebagai perlawanan rakyat terhadap Jepang di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Tengku Abdul Jalil dibesarkan dalam kalangan alim ulama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Dia berpendapat bahwa penjajahan bertentangan dengan agama dan peradaban manusia. Jepang berusaha memujuk dan melunakkannya, namun mengalami kegagalan sebagai akibat kejadian yang dijelaskan, maka tidak ada pilihan lain sehingga melakukan penyerangan terhadap benteng pertahanan mereka ke komplek Daya Kot Pling pada tanggal 7 November. Semua pasukan dikerahkan baik dari Biren, Lok Sumawe dan Lok Sukon yang dibekali dengan persenjataan lengkap. Dalam pertempuran yang berlangsung selama 4 jam telah mengalami banyak korban. Perlawanan dari rakyat Aceh telah terjadi sejak awal pendudukan Jepang di Indonesia, terutama di Kot Pling, Lok Sumawe. Hal yang melatar belakangi perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942 adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak bermoral tentara Jepang. Selain memaksakan kehendak terhadap rakyat, tentara Jepang tidak menghormati kehidupan umat muslim Aceh dan dengan bebas mabuk-mabukan serta bermain perempuan. Pada beberapa bulan sebelum Jepang meninggalkan bumi Aceh, maka berlangsunglah Perang Pandra. Faktor motivasi pendorong terjadi perang selain sebab perjuangan yang bersifat membela agama, juga faktor ekonomi dalam mempertahankan hak milik dari perampasan yang terjadi oleh rezim pemerintahan Jepang. Pada Rabu malam tanggal 2-3 Mei 1945 dimulailah perlawanan itu. Tengah malam menjelang pagi berangkatlah pasukan rakyat ke asrama Jepang di Pandrai. Sebelumnya direncanakan pasukan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menuju Junip dan satu kelompok lagi menuju Pandrai. Rencana tersebut terpaksa dibatalkan karena jumlah orang yang sangat sedikit dan waktu perang menjelang pagi. Dalam waktu yang pendek dikhawatirkan dapat dilakukan 2 serangan sekaligus. Oleh karena itu semuanya yang berjumlah 40 orang menuju asrama Junip. Pada penyerbuan malam itu hanya ada 3 orang tentara Jepang di asrama. Seorang tentara Jepang tewas seketika, seorang luka parah dan seorang lagi berhasil kabur. Setelah penyerbuan malam itu, pasukan rakyat kembali ke Gelebang Galang untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Pihak Jepang mengirimkan utusan-utusannya yang terdiri dari orang-orang terkemuka dalam masyarakat Jenip untuk menghubungi rakyat Gelebang Galang agar mereka turun dan menyerahkan diri. Akan tetapi rakyat Gelebang Galang tetap menolak permintaan Jepang. Akibat peristiwa itu pihak Jepang mengalami kerugian, namun angka-angka kerugian di pihak Jepang tidak pernah diumumkan. Beberapa hari setelah berakhirnya pertempuran itu dimulailah penangkapan penduduk yang diduga terlibat dalam perlawanan. Beberapa orang yang ditangkap pun berhasil dibebaskan walaupun harus disiksa terlebih dahulu.